Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini rasanya setiap orang pernah mengalami apa yang disebut dengan trauma. Entah dalam suasana yang sederhana atau dalam suasana dan situasi yang sangat kompleks. Trauma itu sendiri secara sederhana diterjemahkan sebagai sebuah respon emosi terhadap pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan atau yang sangat mengejutkan, sehingga kadangkala orang mengalami apa yang dikenal dengan istilah guncangan, atau orang mengalami sesuatu yang disebut sebagai gelombang emosional dalam dirinya. Nah, saudara, dalam kenyataannya ada banyak orang yang ketika mereka mengalami trauma, ada yang mampu melewatinya dengan baik. Tapi tidak sedikit daripada orang-orang yang mengalami trauma butuh pertolongan orang lain, bahkan ada yang tidak dapat keluar dari trauma itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan? Sehingga apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita upayakan, sehingga pada akhirnya trauma tidak menjadi sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita. Apa yang perlu kita upayakan supaya pada akhirnya trauma tidak menjadi sebuah beban yang terus-menerus mengiringi perjalanan hidup kita. Ada seorang teolog terkenal namanya Serena Jones. Dia menuliskan sebuah karya yang luar biasa, Trauma and Grace. Dia mengalami banyak pengalaman, ia menelusuri banyak kisah dan narasi hidup dari orang-orang lain yang melakukan berbagai penelitian bukan saja secara empirik, tapi juga secara psikologi dengan para sosiolog, para psikolog, para antropolog untuk menemukan apa yang terjadi dengan manusia ketika mereka berhadapan dengan trauma. Dia menggambarkan trauma dari berbagai perspektif di tengah-tengah dunia yang rapuh dan hancur. Dan pada akhirnya dia menggunakan teologi salib untuk menolong orang melihat bahwa ternyata di dalam trauma ada anugerah. Itulah mengapa judul bukunya adalah Trauma and Grace. Dan di dalam pemahaman serta refleksinya tentang salib, dia mengajak kita selaku orang-orang percaya supaya tidak terjebak pada sebuah trauma, tapi sekaligus kita belajar untuk mengambil anugerah. Sama seperti salib, orang bisa melihatnya sebagai sebuah trauma yang luar biasa, tapi pada saat yang bersamaan, di atas kayu salib ada anugerah penebusan yang Tuhan hadirkan kepada saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam persoalan tentang trauma, ada anugerah. Di dalam guncangan trauma, ada anugerah yang Tuhan titipkan. Ada penebusan Kristus yang ditawarkan kepada saudara-saudara dan saya. Maka tugas kita bersama adalah mengambil anugerah dari dalam trauma itu. Mengambil karya penebusan, menemukan karya penebusan Kristus di dalam trauma itu. Supaya trauma tidak berakhir dengan luka batin dan kepahitan. Tapi trauma berakhir dengan sebuah refleksi yang mendalam tentang bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memampukan, bagaimana Tuhan berkarya dan berperkara terhadap saudara dan saya di tengah-tengah pengalaman trauma yang mengguncangkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain kita bisa menemukan bahwa trauma ternyata bukan persoalan individu. Trauma bukan persoalan personal saja, tapi trauma juga menjadi pengalaman komunal kita bersama. Apa artinya saudara-saudara? Artinya di dalam trauma seseorang ada tanggung jawab kita sebagai komunitas. Ada tanggung jawab kita sebagai persekutuan untuk menolong mereka yang terjerembab ke dalam trauma kehidupan dan luka batin. Dan kita menarik mereka keluar. Kita menolong mereka untuk menemukan karya penebusan Kristus di tengah-tengah luka batin dan kepahitan yang mereka alami. Kita berusaha sebagai sebuah persekutuan menghidupi kehidupan bersama dengan mereka, merayakan cinta Tuhan bersama-sama dengan mereka yang sedang berjuang dan bergumul di dalam trauma. Dan karena itu saudara-saudara, untuk menolong kita lebih jauh, maka Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita dan menjaminkan kita. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 22, di sana dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanku, besar kesetiaan-Mu. Nah saudara, ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa di dalam persoalan hidup kita, karunia Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah kurang. Dalam trauma sebesar apapun, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi bagi saudara dan saya. Dan pengalaman Israel ketika mereka ada di tengah-tengah ratapan karena tembok Yerusalem hancur dan roboh sebagai sebuah lambang bahwa tidak lagi ada keselamatan yang datang kepada mereka karena tembok menjadi sebuah lambang keselamatan, keamanan maksud saya. Tapi pada akhirnya mereka memikirkan tentang kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita untuk membawa firman Tuhan, membawa berkat Tuhan, membawa kepastian, membawa kekuatan, membawa topangan kepada mereka yang terjebak di dalam trauma kehidupan. Kalau saudara dan saya sedang berhadapan dengan trauma, kalau ada dari beberapa kita yang sedang bergumul dengan luka batin yang sukar kita lepaskan, kalau ada dari antara kita yang susah untuk berdamai dengan masa lalu yang membuat kita menderita, yang membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita begitu emosional. Kalau ada yang belum rela untuk melepaskan kepahitan masa lalu dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka perenungan kita pada malam hari ini mengajak saudara-saudara supaya tidak hanya berfokus pada trauma, supaya tidak hanya melihat kepada luka dan kepahitan, tapi tugas saudara sekarang adalah mengambil anugerah penebusan yang Kristus tawarkan di dalam trauma itu. Dan firman Tuhan yang kita baca dari Ratapan pasal 3 menjadi sebuah fondasi, menjadi sebuah dasar bagi kita untuk menemukan anugerah Tuhan. Karena berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena berkat Tuhan tidak pernah habis. Sebesar apapun trauma yang sementara saudara hadapi, rahmat Tuhan jauh lebih besar dan berkat Tuhan jauh lebih melimpah untuk memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara dan saya. Persoalannya adalah apakah kita mau dipulihkan? Persoalannya adalah apakah kita mau menerima kenyataan diri kita? Persoalannya adalah apakah kita rela membuka ruang bagi Tuhan berkarya dan memulihkan kita? Sebab ada banyak orang yang senang berenang di lautan trauma hidup. Ada banyak orang yang dengan sengaja membiarkan luka-luka itu terbuka dengan segarnya. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita dan menuntun kita serta menantang kita untuk menjadi orang-orang yang mau dipulihkan. Supaya saudara dan saya sehat secara spiritual, tapi sehat juga secara mental. Dan tentu dampaknya adalah sehat secara fisik atau jasmani. Rahmat Tuhan tersedia, berkat Tuhan tidak pernah habis, selalu cukup untuk memulihkan setiap trauma yang saudara dan saya hadapi. Trauma pribadi, rumah tangga dan keluarga, dalam berbagai bentuk relasi, pengalaman-pengalaman yang pahit. Ada berkat Tuhan di sana. Maukah saudara menyambut rahmat Tuhan? Maukah saudara menyambut berkat Tuhan yang disediakan untuk memulihkan kehidupan kita? Tuhan menolong dan memberkati kita.